PT Mustika Ratu Tbk. Hasil audiensi kemarin kami tindak lanjuti, Pak. Kebetulan kami memiliki kegiatan di kepemudaan dan salah satu misi dari PT Mustika Ratu juga sasarannya adalah kaum milenial. Langsung kami berkomunikasi dan alhamdulillah responnya sangat baik dan cepat, Pak, sehingga pada hari ini dari PT Mustika Ratu Tbk bisa bekerja sama dengan kami dan menjadi narasumber, yaitu Ibu Dewi Elviani, Head of Jejamu PT Mustika Ratu Tbk, yang akan menyampaikan materi tentang menjamu negeri bersama Jejamu. Yang ketiga, Ibu Dian Virgia Suryo Murti, Head of Spa and Wellness PT Mustika Ratu, yang akan menyampaikan materi tentang peran spa di dalam pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata. Kemudian hari kedua narasumber dari Kadis Dakoperin, Pak, dan juga dari Cimahi Teknopark. Untuk peserta, kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari 50 orang wirausaha muda pemula atau startup dan 50 orang peserta pemuda yang baru ingin memulai wirausaha. Untuk waktu dan tempat, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Mei 2021 bertempat di Convention Hall Cimahi Teknopark. Untuk pendanaan, kegiatan ini bersumber dari APBD Kota Cimahi tahun 2021 dan dari para pendukung kegiatan lainnya. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atau pembicara yang memberikan materi mengenai kewirausahaan yang dapat menjadi inspirasi kepada kita semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang bersedia menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Cimahi untuk menciptakan sinergitas dalam menjalankan kegiatan yang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Cimahi. Terlebih dahulu, dalam era globalisasi saat ini, masyarakat khususnya generasi muda memiliki peranan strategi sebagai elemen penting yang akan mewarnai jati diri suatu bangsa. Sejalan dengan proses globalisasi yang sedang berlangsung saat ini, maka pada dasarnya setiap bangsa membutuhkan pengetahuan strategi yang bisa membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Pengetahuan yang menghasilkan kemakmuran di era sekarang ini adalah pengetahuan yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang menciptakan nilai bagi pelanggannya dan sulit untuk ditiru atau digantikan. Oleh karena itu, mengembangkan knowledge ekonomi berarti mengembangkan kemampuan untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru secara berkesinambungan. Bisnis yang tidak dilandasi upaya kreatif dan inovatif dari sang wirausaha biasanya tidak dapat berkembang dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, di Kota Cimahi sendiri pengembangan semangat kewirausahaan dalam kerangka ekonomi kreatif telah menjadi program prioritas dari waktu ke waktu. Pengembangan aspek kreativitas kepada seluruh warga masyarakat Kota Cimahi memang menjadi amat penting, mengingat Cimahi adalah kota yang tidak banyak memiliki sumber daya alam, sehingga tidak mungkin mengandalkan pendataan atau pendapatan asli daerahnya dari sektor tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan pendekatan klaster industri dalam kerangka desain pembangunan ekonominya yang berlandaskan kepada konsep pengembangan ekonomi lokal. Maksud dari konsep ini adalah bahwa pemerintah daerah dengan mitra lokal, ormas, swasta, LSM dan komunitas, serta semua komponen secara bersama-sama menciptakan suatu lingkungan usaha yang lebih baik melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan sektor swasta berperan dalam menumbuhkan perekonomian dan menciptakan kesempatan kerja, memanfaatkan sumber daya lokal
secara optimal, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atau pembicara yang memberikan materi mengenai kewirausahaan yang dapat menjadi inspirasi kepada kita semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang bersedia menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Cimahi untuk menciptakan sinergitas dalam menjalankan kegiatan yang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Cimahi. Terlebih dahulu, dalam era globalisasi saat ini, masyarakat khususnya generasi muda memiliki peranan strategi sebagai elemen penting yang akan mewarnai jati diri suatu bangsa. Sejalan dengan proses globalisasi yang sedang berlangsung saat ini, maka pada dasarnya setiap bangsa membutuhkan pengetahuan strategi yang bisa membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Pengetahuan yang menghasilkan kemakmuran di era sekarang ini adalah pengetahuan yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang menciptakan nilai bagi pelanggannya dan sulit untuk ditiru atau digantikan. Oleh karena itu, mengembangkan knowledge ekonomi berarti mengembangkan kemampuan untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru secara berkesinambungan. Bisnis yang tidak dilandasi upaya kreatif dan inovatif dari sang wirausaha biasanya tidak dapat berkembang dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, di Kota Cimahi sendiri pengembangan semangat kewirausahaan dalam kerangka ekonomi kreatif telah menjadi program prioritas dari waktu ke waktu. Pengembangan aspek kreativitas kepada seluruh warga masyarakat Kota Cimahi memang menjadi amat penting, mengingat Cimahi adalah kota yang tidak banyak memiliki sumber daya alam sehingga tidak mungkin mengandalkan pendataan atau pendapatan asli daerahnya dari sektor tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan pendekatan klaster industri dalam kerangka desain pembangunan ekonominya yang berlandaskan kepada konsep pengembangan ekonomi lokal. Maksud dari konsep ini adalah bahwa pemerintah daerah dengan mitra lokal, ormas, swasta, LSM dan komunitas serta semua komponen secara bersama-sama menciptakan suatu lingkungan usaha yang lebih baik melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan sektor swasta berperan dalam menumbuhkan perekonomian dan menciptakan kesempatan kerja, memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Untuk kepentingan ini, pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan identifikasi potensi ekonomi untuk mengembangkan ekonomi lokalnya, di mana hasilnya kemudian dikelompokkan berdasarkan klaster-klaster sebagai berikut. Yang pertama ada klaster industri makanan dan minuman. Yang kedua klaster industri kerajinan. Ketiga klaster industri tekstil dan produk tekstil. Dan keempat adalah klaster industri telematika. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan stimulus positif bagi generasi muda dan pelaku usaha pada umumnya untuk menumbuhkan jiwa dan ide-ide kreatifnya sehingga nantinya dapat memberikan manfaat dan nilai lebih tidak hanya bagi dirinya namun juga keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum menutup sambutan ini, kepada para peserta sekalian, pesan saya jangan pernah lelah untuk terus belajar dan mencoba meraih kesuksesan melalui semangat berwirausaha demi mewujudkan impian-impian kita. Mari sama-sama kita tuangkan ide-ide kita dengan merealisasikan, karena pada dasarnya kita belajar berwirausaha untuk menghadapi masa depan yang memang lebih sulit dari apa yang kita jalani sekarang ini. Dan semoga dari kegiatan ini saudara-saudara dapat belajar untuk bersaing secara sehat dan terus berpikir optimis dalam mengisi pembangunan di Kota Cimahi
yang sama-sama kita cintai. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan talkshow dan sharing session Wirausaha Muda Pemula Kota Cimahi tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada narasumber, saya mohonkan berikan pengetahuan ini kepada pengusaha muda yang ada di Kota Cimahi, karena pengusaha-pengusaha muda ataupun anak-anak muda ini adalah merupakan generasi penerus kita, yang mana tadi kita sampaikan bahwa Cimahi itu tidak punya sumber daya alam, tetapi hanya sumber daya manusia yang bisa kemas. Dan mudah-mudahan yang masih muda ini, yang masih energik ini, nantinya bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang kuat, yang andal di Kota Cimahi. Mudah-mudahan dengan pola bisnis apapun mungkin dari Mustika Ratu bisa membantu ataupun mengarahkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita atau kawula muda ini menjadi pengusaha-pengusaha yang berhasil, khususnya di Kota Cimahi. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas bantuan segala sesuatunya, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mencoba sharing dengan teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, di sini yang sudah mulai berwirausaha ada? Bisa tunjuk tangan? Satu, ada lagi? Ada? Dua ya? Terus ada lagi? Ya kan baru mau memulai, betul? Ada nggak yang baru mau memulai tapi ragu? Tunjuk tangan. Ingin tapi masih 50-50. Ya, ada lagi yang gitu? Oh, berarti mayoritas ada ya. Mayoritas semuanya sudah bertekad ya untuk menjadi wirausaha. Oke, sebelum saya banyak bicara tentang berbagai hal, kita akan menyaksikan sedikit tayangan ya dari saya. Sama-sama kita lihat. Anda lihat, nggak usah dicatat, dilihat aja ya. Oke, operator bisa di kata kodoknya apa? Sangat menyenangkan ya. Bisa stop operator? Ya. Apa yang terjadi tadi? Ada stop. Ya. Oke, sudah dilihat ya. Ada yang mau komentar? Gimana ya? Oke, mengalami fase selanjutnya, yaitu perubahan lingkungan akan selalu ada. Tapi harusnya apa yang dilakukan oleh Kata tadi? Ada yang bisa ngasih ini solusi buat si Kata? Loncat, ada toh? Gimana? Ikut berputar. Itu ada di 7 dan 8 tadi. Dia mengikuti putaran.
Nah, oke. Tapi ternyata ada juga apa yang Anda lakukan sehingga Anda tidak khawatir untuk itu. Atau ada kekhawatiran mungkin? Mungkin saya karena kalau kita mencoba sudah pasti kita bakal kita mencoba ada kemungkinan kita juga berhasil. Oke. Ya. Terima kasih. Nah, saya juga kenapa saya memilih wirausaha ya. Sedikit cerita aja dan instansi pemerintah besar gitu ya. Jadi termasuk memilih ketua KPK, saya juga dulu adalah pelaksananya gitu ya. Jadi pada masa itu seperti di dalam blender yang airnya tenang, sangat nyaman, ada kebanggaan. Saya seperti di habitat yang asli saya kan basicnya adalah psikolog ya, sebenarnya bukan dari kuliner. Tapi kalau kita Safalas, bukan. Oh iya, siap banget. Mau basic saya sebagai psikolog sangat berperan sih dengan situ, dengan usaha saya. Saya bisa berusaha melihat karakter orang, maunya orang apa. Kalau ada customer, saya coaching coaching karyawan saya untuk bagaimana menghadapi pelanggan. Kemudian berkaitan brand juga itu peran serta psikolog sangat penting karena bagaimana orang bisa melihat image brand kita ya. Menarik nggak untuk makanan, kira-kira seperti apa menariknya? Saya pikir kalau bikin restoran nggak ada yang nama restorannya Maju Jaya, karena image-nya apa Maju Jaya itu? Atau toko besi ya, wah betul. Seperti itu contohnya ya. Jadi ya sedikit banyak saya bersyukur, tapi kita semua bisa belajar kok dengan situasi itu. Kalau kalian mencoba untuk empati terhadap customer atau Anda merasakan sebagai customer, itu tinggal Anda implementasikan kepada pelayanan Anda gitu ya. Kalau Anda nggak mau digituin, nggak mau dinunggu lama, nggak mau dijudesin, ya jangan begitu dong gitu ya. Oke, ada lagi? Atau ada lagi yang mau ditanyain? Berlanjut nggak? Ya silakan Mas. jadi Mas kalau ini masuk psikolog dulu baru sama. Oh enggak perlu gitu. Kita semua orang itu adalah seorang psikolog sebenarnya. Dengan belajar berempati ataupun melihat, mengobservasi perilaku orang, gitu aja. Oke, maksudnya udah masukin kita ya. Nanti untuk coaching lebih lanjut. Oh iya, nanti saya kasih nomor. Apa? Oke, masuk. Diperkenalkan dulu namanya ya. Ya. Siap. Lebih ke mungkin saya mau bertanya Pak, Iya. saya juga teman-teman yang paling saya rasa itu Pak, bagaimana kalau misalnya patutnya menjadi seperti dari upaya itu usaha ini juga ada yang paling saya tahu kita tahu kemudian soalnya pada ini kan jadi semua orang dan beberapa kali seperti PHP ya, kayaknya udah bagus gitu ya. Iya. Iya. Ya, siap.
Memang terlihat bebannya sedang berat sekarang. Ada agak curhat masalah. Baik, makasih Mas ya pertanyaannya. Ya mungkin itu yang saya rasakan juga. Selalu ada harapan, tapi tiba-tiba kok nggak tentu lagi gitu ya situasinya, down lagi. Nah, banyak atau beberapa hal yang saya lakukan ya berkaitan dengan budgeting, posting itu ya. Itu juga ada inilah, ada namanya apa ya kalau sebutannya, kalau di resmi itu seperti penyesuaian gaji mungkin gitu ya, penyesuaian gaji karyawan, tapi tentunya tidak merugikan kedua belah pihak dan itu harus dikomunikasikan sejak awal gitu. Kalau mereka tidak karyawan ini tidak merasa puas walaupun dia terima, itu akan nggak baik ya. Jadi sebaiknya dibicarakan sejak awal, kalau kita kondisinya begini, terbuka saja, kemudian ada ini. Tapi kita janjikan, bukan janjikan ya, apa ya sebutannya, tentunya kita akan berusaha sama-sama untuk keluar dari sini, dari situasi sulit ini gitu. Seperti itu. Dibicarakan sejak awal, kita komitmen ya. Iya, komitmen. Dan ini juga lah, ya kalau karyawannya berapa? Berapa? Oh sendiri. Oh iya dah. Kalau gitu Anda berkomitmen pada diri Anda sendiri ya. ya. Salah satu lagi yang bisa dilakukan ya inovasi produk. Kalau saya ya, saya inovasi produk. Banyak sekali sekarang kreatif, anak-anak muda sekarang kreatif. Bandung ini sumbernya ide-ide makanan yang aneh-aneh yang tadi tidak ada di kepala saya muncul gitu. Bahkan saya pun sekarang minta masukan sama karyawan saya yang seumuran kalian, karena mereka ide-idenya masih fresh. Jadi kalau kalian punya ide, analisa sebentar, apakah ini mungkin dilakukan, biayanya tinggi nggak? Kalau nggak tinggi, kalau masuk, jalankan sebagai bisnis. Apalagi itu berbeda dari orang lain. Bahkan perusahaan sebesar Mustika Ratu pun membuat inovasi loh. Itu sangat keren gitu ya. Karena semua ini terdampak, bukan hanya kalian, di semua perusahaan. Nah, ya anak muda yang masih punya pikiran bebas, ini harus dimanfaatkan. Kalian punya pikiran harus bagaimana ya? Kayak gue suka gini, ya lakukan. Ya satu lagi mungkin masukan dari saya, kalau ingin memulai bisnis, salah satunya dari hobi. Saya bahwa saya hobinya makan dan wisata kuliner. Kalian boleh tahu makanan seluruh Indonesia saya sudah hampir pernah semua saya ke sana lihat gitu ya. Jadi kita senang jadinya. Kalau ada masalah kita jadi lebih passionnya ada gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, satu lagi mungkin dari sebelah sana. Dapat. Ya udah Pak, ada bertanya itu. Cibubur, oke. Kalau ini tanah memilih Cibubur. tadi Kesini. ada beberapa hal Ya. yang diperlukan untuk Yes. Karena ini terjadi kembali hobi, kembali keadaan ya, Iya, siap. Bagus. Ya.
Ayo, semangat. Mana? Semangat. Semangat Cimahi. Tuh, saya udah kayak penyanyi rock ya. Saking saya semangatnya. Pagi ini saya seneng banget karena saya harus sharing pengalaman saya untuk para generasi muda. Saya sangat gembira sekali. Ini saya akan sharing ya teman-teman. Saya manggilnya teman-teman ya. Padahal saya lebih tua loh. Saya lebih muda. Semangat? Kok nggak ada yang bereaksi sih? Ayo, jadi generasi muda itu harus semangat ya. Harus lebih semangat dari saya yang generasinya mungkin berapa kalinya Bu Dewi? 3 kalinya di atas. Ya, oke teman-teman ya. Pertanyaannya adalah siapa yang tahu SPA? Kalau Bu Asyid udah pasti tahu, Bu Dewi juga pasti tahu. Bapak Arif tahu SPA nih? Tahu ya? Cocok Pak Arif. Teman-teman generasi muda, siapa yang tahu SPA? Kalau kalian nggak tahu, karena ini adalah sesi sharing, saya harus jelaskan apa itu SPA. Oke. Siapa yang tahu SPA? Nggak tahu? Siapa namanya? Mas ini kayaknya aktif banget nih. Nggak tahu. Oke. Kira-kira apa SPA itu, Mas? Saya belum pernah dibahas kalau dengan orang kayak Seperti? Kayak dikukus. Roti kukus kali. Kayak dikukus itu salah satu. Jadi SPA itu adalah perawatan dengan menggunakan air. Ya, bahasa mudahnya adalah perawatan dengan menggunakan air. Semuanya berarti sudah pernah ke SPA, benar nggak? Benar nggak? Apa itu? Salah satu. Nah, mandi ya. Jadi sebenarnya kita semua itu udah pernah ke SPA. Oke ya, teman-teman ya. Nah, SPA itu ada udah dari zaman dulu. Peran kita di dunia SPA di sini seimbang. Ya. Jadi kalau di rumah kelamaan work from home, jadinya apa? Kelamaan di rumah gimana? Apa? Kalau kamu kelamaan di nih, kelamaan di rumah ngamuk-ngamuk dia nih. Stres ya. Nah, itu peran kita. Peran beauty terapis di situ. Ya, dia melakukan sebuah treatment ya. Kalau di badan namanya body treatment ya, pemijatan di tubuh. Nah, ini kita di di Taman Sari Royal Heritage Spa itu ada training centernya. Di situ bisa juga kita melakukan training buat kalian untuk bisa bagaimana caranya melakukan sebuah pemijatan ya. Kalau di badan namanya body treatment ya, pemijatan tubuh dan juga di wajah ya, atau refleksi ya. Refleksi yaitu pemijatan di kaki pada ujung-ujung urat saraf tertentu ya. Banyak hal yang bisa dikembangkan. Jadi Taman Sari Royal Heritage Spa itu punya satu training center. Disitulah kita mengembangkan, mendidik para beauty terapis untuk menjadi beauty terapis yang handal dan bisa bersaing secara internasional ya teman-teman. Jadi kalian tuh misalnya suka 3 jam terasa 3 hari. Wah. Iya, itu benar Pak. Itu benar. 3 jam seperti 3 hari itu benar. Kenapa? Kalau kalian melakukan pemijatan yang baik dan benar, jadi itu akan terasa seperti itu. Ya. Nah, pemijat yang baik adalah penari yang handal. Bingung nggak? Bingung ya? Kok kalau bahasa Inggrisnya gini, a good therapist if she can dance. Jadi pemijat itu bukan gini ya. Coba, siapa nama kamu? Taufik. Taufik pegangin. Pemijat yang benar itu bukan gusuk, ini nyuci baju ya. Ngerti ya? Jadi kena a good therapist if she can dance. Jadi kita tuh seperti menari ya. Jadi pakai perasaan ya. Terus ya. Nah, ini 3 jam ya berasa 3 hari. Si Taufik mengiler ya. Ya. Nah, itu benar. Itu yang benar. Berarti waktu kamu melakukan treatment di situ terapisnya oke. Iya. Kamu mau jadi terapis? Dia mau menikmati kita. Iya.
makanya terapis yang baik itu harus seperti penari. Coba contohin. Jangan kebiasaan nyuci ya, nyuci baju. Wah. Coba. Ya. Ya, ini kalau terapisnya kayak gini 3 jam rasanya 3 menit ya, nggak enak banget. Tapi dia udah berani ya. Iya, benar. Ya. Betul. Beauty terapis itu hebat loh, ya ingat beauty terapis itu hebat banget karena tangannya itu terkenal dengan julukan magic hand. Ya, dan biasanya beauty terapis itu makin lama dia makin hebat, tangannya tuh makin hebat. Ya.